Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit terkait bahan-bahan baku yang dapat kita manfaatkan untuk pembuatan kompos atau pupuk organik cair ya, yang pada umumnya dibuang begitu saja untuk sebagian kita ya. Seperti contoh di depan saya ini ada batang pisang ya. Yang kita tahu batang pisang ini ketika kita habis memanen buahnya pasti akan kita robohkan ya, dan kemudian akan terbengkalai dan dibiarkan membusuk begitu saja. Kalaupun kita ingin menguji unsur hara di dalam tanah secara akurat, sebenarnya ada alat khusus ya, yaitu alat perangkat uji tanah kering ya, atau disingkat PUTK. Dan untuk skala petani, alat tersebut tentu terbilang mahal karena harganya berkisaran antara 1.500.000 hingga 2 jutaan lebih pokoknya. Dan untuk para petani hal itu tentu sangat mahal. Oleh karena itu, kali ini saya akan mencoba untuk melihat bahan-bahan apa saja yang bisa kita dapatkan secara mudah, murah, dan dapat kita temui di sekitar kita. Dan dari beberapa bahan tersebut untuk dijadikan pembuatan POC atau kompos ya. Untuk uji cobanya saya hanya menggunakan alat-alat yang sederhana ya, seperti alat pengukur kesuburan tanah yang telah saya buat di video sebelumnya, di mana unsur-unsur hara di dalam tanah termasuk elektrolit yang dapat mengantarkan listrik dengan muatan-muatan ion-ion tertentu ya. Jadi pemanfaatan dengan menggunakan alat kesuburan tanah yang sangat sederhana bisa cukup membantu untuk para petani dalam menganalisis tanah atau lahan atau pupuk yang akan digunakan oleh petani dengan harga yang murah meriah, dan tentu bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Tahap mengetahui, saya akan mengambil beberapa sampel. Di antaranya adalah seperti batang pisang, jerami, dan tentu pupuk kandang, yang semuanya bisa kita dapatkan sangat mudah sekali ya. Pengambilan bahan sebanyak 250 gram. Oleh karena itu, untuk memudahkannya bisa menggunakan timbangan ya, timbangan digital atau timbangan biasa. Kita akan mengambil sampel dari batang pisang ya. Kita ambil sebanyak 250 gram. Sekitar 250 ya. Berikutnya pengambilan untuk sampel jerami ya. Berikutnya untuk pupuk kandang ya. Anggap aja 250 ya. Inilah sampel yang kita ambil tadi ya. Yang pertama adalah batang pisang, terus jerami ya, dan kemudian pupuk kandang. Sebelum kita lakukan perendaman,
kita harus mengukur apakah air yang akan digunakan ini dapat menghantarkan listrik atau tidak. Yang pertama kita singkirkan dulu ini. Inilah air sumur ya, air sumur yang saya ambil. Sekarang kita cek menggunakan alat kesuburan tanah yang sudah saya kasih bohlam ya. Coba kita masukkan. Tidak menyala sama sekali ya. Tidak menyala sama sekali dengan posisi sudah nyolok ya. Dengan begini artinya bahwa air sumur ini berarti bisa kita gunakan sebagai perendaman untuk sampel yang kita ambil. Di sini saya sudah menyiapkan wadah ya, wadah untuk perendaman. Yang pertama kita tuangkan untuk pupuk kandang, dua untuk batang pisang, yang ketiga jerami. Kemudian kita tambahkan air sampai tergenang ya, jadi kita sama ratakan berapa kali. Sudah cukup tenggelam ya, berarti sekitar kita tambahkan air sebanyak 3 liter, dan ini kita diamkan selama 4-6 jam ya, dimana untuk pembuatan kompos biasanya itu kan untuk bahan kering kita harus merendamnya selama 4-6 jam, karena dasarnya dari jerami dengan pupuk kandang ini sedikit kering ya, makanya kita rendam selama 4-6 jam nanti, dan kemudian kita coba cek apa yang terjadi ya. Untuk sekarang menunjukkan jam 3.18 ya, sehingga kurang lebih nanti kita akan coba untuk cek apa yang terjadi dalam sampel ini sekitar jam berapa ini, sekitar jam 9.20 pagi nanti ya, jam 9.20 hari Sabtu 10 Juni. Setelah menunggu yang seharusnya itu sekitar perendaman sekitar 4-6 jam ya, dan ternyata malah molor nih. Ini adalah jam 1.30-an ya, yang berarti kurang lebih udah 10 jam lebih ya. Jadi kita merendam lebih dari 10 jam. Inilah hasilnya ya. Nah, bisa dilihat bahwa yang pertama ini adalah pupuk kandang, yang kedua adalah batang pisang, yang ketiga adalah jerami. Yang paling menyengat baunya adalah ini ya, jerami. Ini kita aduk-aduk biar merata. Karena kita akan menguji kualitas dari air atau air rendaman dari beberapa sampel yang sudah saya ambil ini. Kita menggunakan alat pengukur kesuburan tanah dengan menggunakan bohlam. Sekarang kita akan melihat hasilnya ya, hasilnya dari perendaman dari ketiga sampel yang
kita ambil baik itu dari pupuk kandang, batang pisang dan jerami. Dan saya juga sudah menambahkan dua larutan ya untuk perbandingan, yakni yang pertama ini adalah air leri baru ya, baru ususan beras ya, air ususan beras baru. Yang kedua adalah air ususan yang sudah beberapa hari. Bila dilihat secara dekat ya, yang baru dengan yang sudah beberapa hari sangat berbeda warnanya, lebih keruh, dan untuk yang baru masih bersih. Kalau yang udah beberapa hari ada seperti jamur di atas, jadi yang mengambang. Sekarang kita cek menggunakan alat kesuburan tanah, apakah dari kelima sampel ini dapat menyalakan lampu. Sekarang kita coba. Alat kesuburan tanah sudah kita sambungkan ke soket PLN ya. Sekarang kita coba untuk yang pertama, yakni adalah rendaman pupuk kandang. Rendaman pupuk kandang dapat menyalakan lampu ya. Yang kedua adalah rendaman batang pisang, juga dapat menyalakan lampu. Yang berikutnya adalah rendaman jerami ya. Yang berikutnya air ususan baru ya. Air ususan baru sangat-sangat kecil ya, lampunya sangat redup. Yang berikutnya adalah air ususan yang sudah beberapa hari, tanpa perlakuan apapun, tanpa penambahan bahan apapun. Ususan beras yang diendapkan beberapa hari dapat menyalakan lampu juga. Namun bila kita perbandingkan untuk masalah terang atau tidaknya, kita bisa lihat yang pertama ini adalah lampu ususan beras beberapa hari, ususan beras baru, jerami, batang pisang nih ya, dan pupuk kandang. Dari semuanya ini yang paling terang adalah batang pisang ya. Dari hasil pengukuran kesuburan tanah yang menggunakan alat yang terpasang bohlam, dari kelima sampel ini yang paling banyak atau yang lebih terang itu adalah rendaman dari batang pisang ya. Yang kedua diikutin rendaman jerami, dan yang ketiga adalah rendaman pupuk kandang ya. Dan yang keempat adalah air ususan beras yang udah direndam beberapa hari. Dan yang terakhir adalah ususan beras yang baru, sangat minim kandungan elektrolitnya. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa
di mana air yang kita gunakan awalnya adalah air yang tidak dapat menghantarkan listrik, namun ketika kita gunakan untuk perendaman dari beberapa bahan organik dalam jangka waktu sekitar 10 jam, dia dapat menghantarkan arus listrik, yang berarti bahwa setiap dari sampel yang diambil ini benar-benar memiliki kandungan atau unsur hara yang bisa menghantarkan listrik. Dan kemudian jika terkait tentang masalah ususan beras ya, kenapa yang lama dapat menghantarkan listrik dan kenapa yang baru belum, ini sudah jelas dan pasti ya, bahwa kandungan atau karbohidrat yang ada di dalam ususan beras ketika dia masih baru, belum adanya aktivitas mikroba ya di dalam air ususan beras ini. Dan kemudian ketika dia sudah diendapkan beberapa hari, maka akan timbul beberapa aktivitas mikroba yang membuat senyawa atau ion-ion tertentu yang tadinya tidak ada dan kemudian menjadi ada gitu kan. Semoga bermanfaat video yang saya bagikan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.